Wow, puji nama Tuhan. Baik, bulan ini kita masih belajar tentang sebuah tema loving people. Ya, secara spesifik loving people in community. Dan secara khusus hari ini saya mau membagikan firman Tuhan tentang mengasihi sesama di dalam komunitas dengan apa yang ada di tangan kita. Jadi saya akan kasih judul firman Tuhan hari ini, What's in your hands? Apa yang ada di tanganmu? Boleh lihat nggak tangannya masing-masing? Ada apa ya di tangan kita? Oke, kita akan masuk, kita akan baca sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Jadi kalau kita ngomong tentang loving people, mengasihi sesama, kita mesti ngerti dulu esensi dari siapa yang kita kasihi. Amin, Bapak Saudara. Kalau dikatakan kita mengasihi sesama kita itu siapa? Bahkan kita harus kenal dulu diri kita ini siapa. Makanya Kejadian 1 ayat 26 ayat 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada satu kata yang menarik, bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei, ya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita berbicara tentang Imago Dei, ada dua hal sebenarnya yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, Tuhan juga memberikan apa yang kepunyaannya. Jadi masing-masing kita, ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Tuhan juga memberikan kemampuan potensi ilahinya di dalam kehidupan manusia. Makanya ada kado-kado ya di situ ya. Maksudnya saya mau menggambarkan bahwa kita itu diciptakan punya gift, punya pemberian. Kemudian yang kedua, Imago Dei juga berbicara bagaimana Tuhan itu sedang merepresentasikan, sedang menyatakan cintanya kepada manusia. Makanya Tuhan selalu pengen punya hubungan dengan manusia. Karena melalui hubungan itulah kasih itu dibangun, cinta itu dibangun. Sampai di sini masih oke Bapak Saudara? Jadi kalau kita lihat orang yang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, Imago Dei. Dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia punya potensi yang sama dengan Allah dan dia juga punya kasih yang bisa dia bagikan. Oke, kita masuk berikutnya. Markus pasal yang ke-11 ayat 30 sampai 31. Yang tadi ya, saya akan bahas sedikit Imago Dei itu adalah ternyata pernyataan dari kasih Tuhan. Makanya ada sebuah perintah mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama kepada kedua hukum ini. Artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu punya level yang sama. Kita nggak bisa kita bilang mengasihi Tuhan tetapi kita membenci sesama kita. Karena ini equal, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Makanya kita belajar hari ini bagaimana sih kita bisa mengasihi sesama kita dengan apa yang ada di tangan kita. Amin, Bapak Saudara? Mau belajar terus? Oke, kita lanjut ya. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ke-15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wah, ini menekankan lagi betapa kita luar biasa sebagai ciptaan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Ditenun sama Tuhan di dalam rahim ibu kita.
wah sebegitu luar biasanya, sebegitu berharganya hidup kita yang diciptakan oleh Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah kalau kita berbicara tentang apa yang ada di tangan kita, saya mau bagiin satu hal ini. Tadi Bapak Ibu udah lihat tangannya masing-masing belum? Udah ya. Pertama yang Tuhan berikan apa yang ada di tangan kita itu ini. Mungkin kamera bisa lihat gift, pemberian. Itu semua Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita punya pemberian yang berbeda. Kemampuan, pengetahuan, skill. Apapun yang dipercayakan Tuhan, pemberian-pemberian Tuhan dalam kehidupan kita berbeda-beda. Tapi Tuhan mau kita bisa pakai itu untuk melayani sesama. Membuktikan cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama kita. Nah berbicara tentang pemberian, berbicara tentang gift, ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan dari sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara mau lebih spesifik lagi ya, Bapak Ibu Saudara bisa dengar khotbahnya Bapak Arif Dede tadi yang ibadah saudara ibadah doa. Nanti biasanya diupload di YouTube ya. Jadi setelah ibadah ini nanti hari Selasa biasanya akan diupload. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi tentang perumpamaan talenta. Karena saya akan berbicara dari sisi yang lain dengan perumpamaan yang sama yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai talenta. Jadi saya nggak akan baca semua Bapak Saudara. Ya, saya akan coba merangkumkan apa yang terjadi di dalam perumpamaan tentang talenta tersebut. Kita mengerti bahwa ayat yang ke-14 dan ke-15 di situ dikatakan bahwa tuannya akan pergi ke luar negeri. Jadi dia mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Yang pertama dipercayakan berapa? 5. Yang kedua dipercayakan 2. Dan yang ketiga dipercayakan semua diberikan menurut kesanggupannya. Jadi kita bisa lihat tuannya ini adalah tuan yang generous, Tuhan yang murah hati, tapi sekaligus juga Tuhan yang adil. Karena dia memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau diberikan semuanya sama rata itu belum tentu adil, saudara. Tapi Tuhan kita itu adil. Dia memberikan kepada setiap hamba-hambanya, dipercayakan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Oke? Nah kemudian hamba yang punya 5 talenta dan hamba yang punya 2 talenta, mereka mengusahakan talenta tersebut sehingga talentanya berlipat kali ganda. Ya, minggu lalu Pastor Yohana sudah sampaikan bahwa ketika kita mengusahakan atau kita melakukan sebuah pelayanan, ada power di sana. Salah satunya adalah power untuk multiplikasi atau power untuk pelipat gandaan. Jadi kalau kita lihat yang punya talenta 5, dia mengusahakannya dan dia menghasilkan berapa lagi Bapak Saudara? 5 lagi, jadi dia punya 10. Yang 2 juga mengusahakan talentanya dan dia menghasilkan berapa? 2 juga, berlipat kali ganda, jadi dia punya 4. Ya, yang menarik buat saya adalah pasal yang ke-25, Matius 25 ayat yang ke-21 dan 23, ini isinya sebenarnya hampir sama. Jadi kedua hamba yang mengusahakan talentanya tersebut mendapatkan apresiasi yang sama dari tuannya tanpa tuannya membedakan jumlah banyak talentanya. Tuannya bilang seperti ini, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wow. Yang hamba 2 talenta juga sama dapat apresiasi ini. Dikatakan baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Siapa di sini yang mau berbahagia? Boleh angkat tangan? Oh, semua pasti mau berbahagia. Tapi ternyata kunci kebahagiaan yang diajarkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah bagaimana kita mengusahakan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Ya lagi, yang dimaksudkan kebahagiaan ini adalah ketika kita mengusahakan, mengupayakan, mengembangkan apa yang diberikan Tuhan sebagai kepercayaan Tuhan buat kita di dalam kehidupan ini. Jadi sorry to say, hamba yang satu kan gak ngapa-ngapain ya. Talentanya gak dikembangin apa-apa. Makanya dia dibilang dia gak dapat kebahagiaan. Kemarin minggu lalu saya ingat juga Pastor Yana bilang,
Orang-orang yang berbahagia itu bukan orang-orang yang egois. Karena orang-orang yang egois tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bisa datang dalam kehidupan kita ketika kita menggunakan kepercayaan yang Tuhan yang diberikan dalam hidup kita untuk kita memberkati orang lain, membuat kehidupan orang lain lebih baik. Amin, Bapak Saudara. Oke, kita punya satu nilai yang luar biasa sebagai Bethlehemers. Nilainya adalah be proud with what we have. Bangga dengan apa yang kita miliki. Nah, kata bangga di sini sebenarnya bukan berarti kita puas dengan apa yang ada, Bapak Saudara. Udahlah, punya 2, udah bangga, nggak perlu diapa-apain. Tapi kata bangga di sini itu menunjukkan bahwa kita mau mengembangkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu rasa bangga. Bukan untuk diri sendiri. Kalau misalnya bangga untuk diri sendiri itu namanya sombong. Kalau rasa bangga untuk diri sendiri itu namanya egois. Tapi justru ketika kita bangga akan sesuatu, kita akan mengusahakan itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan sekali lagi, kita sendiri akan mendapat kebahagiaan dan kita sendiri akan mendapat upahnya, Saudara. Saya cerita sedikit ya. New Life Bethlehem, Bapak Ibu sudah tahu dong, New Life Bethlehem, tim pujian penyembahan yang ada di gereja ini, udah punya berapa album? Ayo, ada yang tahu? 6 ya, 6 album untuk yang New Life Bethlehem, 2 album untuk yang New Life Youth, dan baru 1 album untuk yang New Life Kids. Nanti tahun ini Kids akan mengeluarkan single untuk New Life Kids. Nah, dulu awal-awal tim New Life masuk dapur rekaman. Kalau bikin album harus masuk dapur rekaman ya. Itu pertama tahun 2012, saya ingat. Berarti sudah 12 tahun yang lalu. Wow. Bapak Ibu boleh tanya yang paling senior di sini pemusik Ko Abun. Mana Ko Abun? Ada nggak Ko Abun? Ko Abun di belakang ya. Waktu awal-awal mereka ikut rekaman, itu perjuangannya luar biasa. Karena mereka belum terbiasa untuk bisa main musik dengan namanya metronom. Jadi metronom itu yang ngejagain tempo. Supaya kalau nyanyi, kalau main musik tuh temponya gak lari gitu ya. Kalau dulu kita belum pakai metronom, semakin semangat yang main drum semakin cepat lagunya. Semakin syahdu nyanyi lagu lambat, semakin lambat juga temponya. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa lihat tuh, perkembangan pelayanan di pujian penyembahan kita tuh luar biasa. Karena mereka ada orang-orang yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya, memberikan talenta bermusiknya untuk mau dikembangkan gitu. Dulu saya ingat ya, karena suami saya ada dari mulai awal untuk membentuk New Life Bethlehem bikin album, rekaman itu Bapak Saudara ya, mereka biasa start jam 10 pagi, biasanya 1 shift tuh sampai jam 10 malam gitu ya. Nah kalau misalnya 1 shift itu udah habis berarti harus nambah shift. Kadang-kadang mereka bisa rekaman sampai jam 2, jam 3 subuh Bapak Saudara. Karena belum terbiasa, aduh ini pakai metronom liar amat ya lari ke sana lari ke sini, karena nggak biasa. Tapi terus di-upgrade. Sekarang Bapak Saudara, ya. Kalau begitu rekaman, apalagi yang musik ya, khususnya musik ya. 1 lagu maksimal paling 2 jam udah bisa jadi loh Bapak Saudara. Wah ini kan suatu perkembangan yang luar biasa. Dan saya mengapresiasi teman-teman semua yang ada di New Life Bethlehem, juga di tempat pelayanan yang lain. Karena mereka sudah mengupayakan terus untuk bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka untuk melayani di tempat ini. Dan saya bilang, saya lagi ngadain sesi one on one Bapak Saudara sama teman-teman yang melayani di bidang tari. Saya bilang sama mereka, kalian menari mungkin gak sampai nanti udah lansia masih nari gitu ya, masih modern gak mungkin ya. Tapi dengan kesetiaan mereka untuk mereka bisa melayani terus gitu di tempat ini, kita bisa melihat bahwa kita akan menjadi bagian dari sejarah perkembangan pelayanan GSD Bethlehem yang akan semakin meluas dampaknya. Amin Bapak Saudara, excited gak? Excited ya, puji nama Tuhan. Jadi mari kita pakai gift kita. Kembangkan ini. Jangan diumpetin. Ya. Oke, kita akan masuk sekarang. Be proud with what we have juga itu berarti yang pertama, jangan membandingkan. Kita gak perlu membandingkan apa yang kita gak punya dengan orang lain. Ya. Terkadang saya juga suka bingung ya. Nih manusia tuh suka galau. Ya. Giliran masih single pengen nikah. Giliran udah nikah pengen single, kesel gak coba? Ya saya mau ngomong gini, halo saudara-saudara yang terkasih, yang single, yang nikah, dua-duanya punya kebahagiaan yang sama. Jadi gak usah bikin standar, kamu harus nikah baru kamu bahagia, kalau kamu single kamu gak bahagia, no. Kita gak bisa bikin standar kebahagiaan tersebut.
Setiap musim kehidupan seseorang ada kebahagiaannya sendiri-sendiri. Ya, anak saya, anak kami dua-duanya laki-laki. Anak Pastor Arif dua-duanya perempuan. Saya paling kesel Yuda kalau ketemu orang ya, itu anaknya dua-duanya laki-laki. Iya, tambah satu lagi biar punya anak perempuan gitu ya. Mau ngurusinnya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, punya anak laki-laki punya kebahagiaannya tersendiri, punya anak perempuan punya kebahagiaannya sendiri. Meskipun dua-duanya juga punya permasalahannya sendiri. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan, oh dia mah enak, masih single, mau jalan-jalan kemana aja bebas. Nah saya, anak udah dua dibuntutin terus mau jalan-jalan susah. Enggak juga Saudara. Saya bisa kok nikmatin waktu bersama anak-anak saya di rumah, nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kita punya kebahagiaan kita masing-masing. Yang terpenting kita nggak perlu banding-bandingin. Kalau kita terus membanding-bandingkan apa yang kita nggak punya, kita akan lupa mengerjakan apa yang kita punya. Lihatin terus punya orang yang ini nggak dikerja-kerjain, akhirnya kita ketinggalan. Karena ngurusin orang mulu gitu. Ya, jadi be proud with what we have itu juga berbicara tentang jangan kita banding-bandingin ya. Apa yang menjadi gift kita dengan gift orang lain. Termasuk dengan materi atau kekayaan yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan itu generous dan Tuhan itu adil. Ya, Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau saat ini belum dipercayakan sesuatu yang besar, setia dengan kesanggupanmu. Dan Tuhan akan terus tambah-tambahkan persiapkan engkau dengan kesanggupanmu. Satu saat Tuhan akan berikan apa yang engkau idam-idamkan. Amin. Oke, yang kedua, be proud with what we have juga bilang, artinya jangan malas. Coba bilang, jangan malas ya. Bilang sama kanan kirinya tepuk, jangan malas ya. Oke, firman Tuhannya bilang begini, Matius 25 ayat 26. Aduh ini ngeri banget Bapak Ibu Saudara. Maka jawab Tuhannya itu, ini kepada hamba yang punya satu talenta tadi ya. Dia kan gak ngerjain apa-apa ya. Dan Tuhannya bilang ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Malas itu sama dengan jahat. Bukan saya ngomong Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan kemalasan. Orang-orang yang malas itu, kitab Amsal bilang nanti kemiskinan akan menyerbu mereka langsung. Hati-hati. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, saya mah bukan orang yang malas, saya mau orang yang rajin. Oh puji nama Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, ini gak ada di sini, saya cerita aja ini mah ya. Datang ibadah telat. Duduk di ibadah pas pujian cuma bengong doang gak ikut nyanyi. Pas firman Tuhan scroll, TikTok, IG, FB, GrabFood. Terus jadi gak dapat apa-apa. Doa berkat belum selesai udah keluar duluan. Semoga gak ada yang tersinggung ya. Karena saya bikin cerita bukan di sini ya, bukan di sini. Bapak Ibu Saudara, itu termasuk salah satu kategori malas. Karena kita cuma datang dan kita tidak mengerjakan apapun yang menjadi karunia kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ini bicara duluan buat saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya gak mau jadi orang yang malas. Karena Tuhan bilang orang-orang yang malas itu orang-orang yang jahat. Ih, gak mau. Gak mau ya Bapak Ibu Saudara ya. Dibilang orang yang jahat ya. Mari sama-sama. Apa yang sudah Tuhan percayakan. Gift apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Yuk kembangkan itu. Usahakan itu. Untuk bisa melayani sesama. Saya gak bicara tentang pelayanan hanya di dalam gereja. Tapi bagaimana Tuhan menempatkan kita di dalam marketplace kita juga. Itu akan sangat berpengaruh. Apakah kita orang yang malas apa bukan. Kok saya terlalu yakin ya. Kalau misalnya orang yang udah aja datang ke gereja aja males gitu, pasti di kerjaannya juga kayak gitu. Hati-hati loh saudara. Ya, karena kalau jadi orang yang berbeda, kalau misalnya ke kantor rajin tapi ke gereja misalnya malas-malasan gitu, itu dua orang yang berbeda dan capek loh hidup seperti itu ya. Jadi kayak punya dua kepribadian gitu. Kalau di sini saya pengennya rajin, kalau di sini jadi malas. Nah, kita mau sama-sama dimanapun kita berada, sekali lagi we are the worshiper of God. Jadi mau di gereja, mau di marketplace, jadilah orang yang rajin.
Jangan jadi orang yang malas. Kembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Yang berikutnya. Be proud with what we have juga berbicara tentang apa yang sudah Tuhan percayakan, gift yang sudah Tuhan percayakan di tangan Bapak Saudara, jangan dikubur atau jangan disembunyikan. Ya, kalau tadi kita lihat hamba yang punya 1 talenta itu, dia menggali lubang terus dia masukin tuh talentanya. Begitu tuannya datang, dikasih lagi ke tuannya, nih tuan punya kamu gitu. Ya, saya nggak ngerjain apa-apa. Nah, hati-hati Bapak Saudara, karena kalau kita mengubur atau menyembunyikan karunia, talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, satu saat kalau kita nggak menggunakannya, kita akan kehilangan. Sekali lagi ya, kalau kita tidak mengusahakan dan mengupayakan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, satu hari kita akan kehilangan. Use it or you will lose it. Pakai talenta kita atau satu saat kita akan kehilangan. Ini firman Tuhannya juga ada, Matius 25 ayat 24. Ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Menarik buat saya ada kata takut di situ. Saya itu ya, highlight warna merah tuh, takut. Lucu ya, kok bisa takut gitu. Dikasih gift, dikasih talenta, dikasih kemampuan, kenapa takut gitu. Saya kemudian merenungkan, dia takut karena kenyamanannya akan terusik. Kalau dia mengembangkan talentanya. Karena kalau misalnya dia mengembangkan talenta berarti ada effort dong. Capek lah, ngapain ngembangin apa yang udah Tuhan berikan. Udahlah biarinin aja, takut kenyamanannya terusik. Nggak mau capek. Udah gak usah pelayanan di GSJ Bethlehem, capek tahu. Nanti kalau mau pelayanan harus latihan. Apalagi kalau yang harus butuh teknik khusus harus audisi. Terus nanti kalau ada audisi lolos ada pelatihan-pelatihan. Nanti kalau ada pelatihan-pelatihan ditanyain, kamu udah jadi anggota GSJ Bethlehem belum? Belum. Oh ikut follow me ya. Ya ikut kelas lagi. Udah ikut follow me, mau melayani ikut kelas lagi MT Pro ya. Ih ribet amat sih. Takut kenyamanannya diusik. Padahal pelatihan-pelatihan, kelas-kelas yang difasilitasi oleh gereja ini tuh untuk kebaikan kita bersama. Untuk bisa menyamakan satu nilai, kita bisa ngerti visi Tuhan buat gereja kita tuh mau seperti apa. Itu saudara tujuannya, bukan buat nyusahin. Jadi gak perlu takut, kalau saudara rindu untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, gak perlu takut. Dan jangan sembunyikan, sekali lagi, jangan dikubur talenta. Tadi Kak Arif Dede di ibadah yang kedua bilang, benih itu dikubur benar supaya tumbuh. Tapi yang namanya talenta, yang namanya pemberian gak bisa dikubur, tapi harus diupayakan, harus dikembangkan. Supaya itu bisa dipakai sekali lagi untuk melayani sesama sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin saudara? Oke, puji nama Tuhan. Yakobus 1 ayat ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi sekali lagi, apa yang diberikan kepada kita sebagai pemberian di tangan kita, semuanya itu berasal dari siapa? Dari Tuhan, dari Bapa. Jadi kalau Tuhan minta sama kita, berikan apa yang menjadi gift kita kepada Tuhan, sebenarnya kita gak rugi apa-apa saudara. Karena ini semuanya Tuhan yang kasih dan Tuhan yang punya gitu. Ya, jadi mari pakai gift kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Kembangkan itu dimanapun saudara berada sesuai dengan gift yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara semua. Coba yuk boleh gak lihat tangannya lagi. Sekarang coba tanya sama diri sendiri. Tanya sama Tuhan, Tuhan percayakan apa sih dalam tangan saya? Dan sama-sama kita mau naikkan pujian ini, kita mau lebih mengenal Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan poin yang pertama ini, gift yang ada di tangan kita dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Pakai itu untuk melayani Dia. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku
dan lihat karyamu. Amin. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Thank you Jesus. Ku tersanjung karena Semua yang baik semua yang baik dalam hidupku. itulah karyamu Tuhan. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku ingin mengenalmu lebih lagi Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan. Yes Lord. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Menjadi penyembahmu Tuhan dengan apa yang ada di tangan kita. Mari serahkan apa yang jadi gift kita. Usahakan itu, upayakan itu, kembangkan itu untuk menyembah Tuhan. Ayo saudara. Poin yang kedua, kita punya dua tangan ya saudara ya. Jadi satu lagi, apa sih yang Tuhan taruh di dalam tangan kita yang berikutnya? Ini saudara, story, cerita. Masing-masing kita punya cerita kehidupan sendiri-sendiri. Beda satu dengan yang lain. Masing-masing kita punya kisah ceritanya sendiri masing-masing. Kisah pengenalan saya akan Tuhan berbeda mungkin dengan kisah pengenalan Bapak Ibu Saudara semua. Kisah pertobatan saya, perjumpaan saya secara pribadi dengan Tuhan itu berbeda dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Kalau kita ngomongin tentang kisah atau cerita, memang ada beberapa hal yang itu adalah haknya Tuhan dan nggak bisa kita ubah. Contoh, saya lahir di keluarga Firmansyah. Jadi nama keluarga saya Firmansyah, saudara ya. Saya nggak bisa request sama Tuhan. Tuhan, saya mau dong dilahirin di tengah-tengah keluarga kerajaan Inggris gitu, nggak bisa. Saya lahir di keluarga Firmansyah, ya. Terus, tapi seiring berjalannya waktu, kita itu diberikan kebebasan. Nah, kebebasan ini juga sebenarnya adalah bukti dari cinta Tuhan sama kita. Kita bisa bikin story kita masing-masing, Bapak Saudara. Dan saya mau bilang sama saudara semua, dalam setiap kisah kehidupan kita, jangan lupa untuk mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Ya, kita akan baca dulu sebelumnya di Mazmur yang tadi, yang saya akan ulang di Mazmur pasal yang ke-139 tapi ayat yang ke-16-nya saja. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah menuliskan kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah tulisan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, kita bisa ngambil keputusan masing-masing. Mau seperti apa. Makanya keputusan membuat story itu ada di tangan kita, Bapak Saudara. Saya senang banget nonton film yang berdasarkan dari kisah nyata. Wah, terinspirasi filmnya dari kisah nyata kehidupan seseorang atau kejadian yang pernah terjadi gitu ya. Karena di situ saya bisa lihat gimana ceritanya dari mereka itu mengalami satu pergumulan sampai mereka memperoleh kemenangan. Wah, itu sangat menginspirasi. Dan bukankah firman Tuhan Alkitab yang kita baca itu semuanya isinya kisah, saudara? Ya, kalau kita tarik benang merahnya itu adalah kisah penebusan, kisah romantisnya Tuhan Yesus kepada umat manusia, karya penebusannya. Nah, Bapak Saudara, kisah ini, story ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara mau bikin story yang menarik atau saudara mau bikin story yang flat, itu ada di tangan saudara keputusannya. Dan kita mau kehidupan kita, cerita kehidupan kita ini bisa memberkati banyak orang. Amin, Bapak Saudara.
Kalau cerita tentang kesaksian seseorang, bagaimana dia disembuhkan Tuhan, bagaimana dia ditolong Tuhan. Wah kayaknya iman kita tuh langsung tumbuh, bener gak saudara? Dan kita mau bersama-sama untuk yuk bikin story pengalaman-pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Bapak ibu saudara yang pernah mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, bisa bagi kisah hidupnya kepada orang-orang yang mungkin sekarang sedang mengalami apa yang pernah kita alami. Jadi berbagi cerita kehidupan kita, apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi mari, di tangan kita ada story yang bisa kita buat, saudara. Kita mau jadi bagian sejarah dari perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Story kita akan menjadi his story. Historinya tuh ceritanya Tuhan, karena ada Tuhan di dalam sini. Ya, kita juga punya satu nilai, Millennials ya. Life is a journey. Kehidupan itu sebuah perjalanan. Jadi di dalam setiap perjalanan kita akan pasti menemukan cerita-cerita yang berbeda dalam setiap musim kehidupan kita. Kalau ngomongin tentang perjalanan, awal tahun kemarin kami berlibur ke satu daerah di Yogyakarta di bagian selatan itu namanya daerah Pritis, saudara. Jadi perjalanan ke sana, pulang pergi itu pakai mobil dan perjalanan itu luar biasa. Jadi kelak-kelok gitu, naik turun gitu ya, naik turun kayak bukit lembah gitu. Pokoknya aduh itu benar-benar tantangan, challenge gitu ya kalau buat yang nyetir mobil gitu. Nah, satu saat waktu turun dari Pritis kami mau ke Semarang, lewatnya jalur yang sama. Jadi jalurnya tuh masih mending ya, tapi kalau misalnya jalannya cuma keloknya dikit, itu tuh keloknya bisa 180 derajat, terus naik pula gitu saudara. Terus turunannya itu bisa mungkin sekitar 45 derajat, pokoknya sampai motor itu nggak kelihatan bawahnya itu apa mana gitu. Jadi saking curamnya gitu. Nah terus saya sama suami berdua, saya jadi co-pilot ya kan, suami saya yang nyetir. Kami kan berempat, anak kami 2 di belakang, duduk di kursi tengah sama di kursi belakang. Selama perjalanan itu anak kami tuh nyantai aja saudara. Makan snack gitu ya. Terus ngomongin apa game, mainan gitu, terus lihat-lihat handphone gitu. Nggak pernah tuh mereka yang interupsi papanya. Pak awas, papa jangan belok, pak hati-hati, pak. Enggak loh, santai. Menikmati perjalanan, padahal saya sama papanya di depan udah gitu. Ini saya nggak kelihatan, saya jalannya gimana saya gitu ya. Terus langsung Roh Kudus bicara dalam hati saya. Dalam perjalanan kehidupan kita, saya mau, kata Tuhan, bicara dalam hati saya, kamu seperti anak-anak, kamu percaya sama papanya. Jalan yang kita tempuh mungkin gak akan mulus-mulus aja saudara. Akan ada kalanya kita berada di lembah, kelokan yang susah, jalan yang hancur. Tapi tuh Roh Kudus ingetin saya, kamu lihat gak anak-anak kamu sepercaya itu sama papanya ketika papanya bawa mobil. Padahal jalannya tuh, aduh bener-bener deh, luar biasa, menantang gitu besar ya. Terus saya ngobrol sama suami saya, iya ya, terkadang kita terlalu khawatir dan kita nggak percaya sama Tuhan gitu. Tuhan yang ngedrive kehidupan kita. Kalau kita bisa punya iman, percaya seperti itu sama Tuhan. Tuhan mau jalannya nukik, mau jalannya beloknya kayak apapun, aku tetap percaya sama Tuhan. Dan Tuhan senang banget saudara. Dan mari kita bikin story kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mau bikin story yang luar biasa. Pertama, undang dia, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan mari awali story kita, selalu isi story kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan lihat bahwa kehidupan kita bukan hanya jadi berkat buat diri kita sendiri, tapi kita akan jadi berkat buat banyak orang lain, buat kehidupan banyak orang melalui cerita kehidupan kita, karena ada Yesus di dalamnya. Amin, Bapak Saudara. Bapak Saudara mau? Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya jadi tiba-tiba aja terlintas, kalau kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, sekali lagi kita punya gift yang dikasih sama Tuhan, dan kita bisa bikin story kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan tadi saya bilang bahwa apapun yang dipercayakan Tuhan, diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu semuanya punya Tuhan, semuanya dari Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada di dalam kesulitan, tapi Tuhan
mau pakai saudara untuk bisa tolong orang lain. Itu anugerah Bapak Saudara. Kami pernah mengalami, sebenarnya kami sendiri lagi kesulitan gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang minta tolong. Tolongin dong, tak gini. Terus Tuhan gerakan untuk kami bisa menolong mereka gitu ya. Dan itu Roh Kudus bicara, itu adalah anugerah. Meskipun mungkin kita dalam keadaan susah, tapi Tuhan masih bisa pakai kita untuk kita bisa nolongin orang lain. Itu anugerah. Satu kali saya nonton di TikTok atau di Reels gitu ya, khotbah dari salah satu hamba Tuhan namanya Nick Vujicic. Jadi Nick Vujicic itu dia nggak punya tangan, nggak punya kaki jadi Bapak Saudara ya. Kalau Bapak Saudara pernah tahu. Terus dia ngomong seperti ini, apakah dia berdoa untuk mujizat supaya dia punya tangan dan kaki? Iya, dia berdoa. Terus dia bilang, Tuhan sanggup nggak? Tiba-tiba kita menciptakan tangan dan kaki buat kehidupannya. Tuhan sanggup nggak Saudara? Sanggup. Tapi Tuhan kasih nggak sama dia? Dia bilang dia nggak tahu. Yang penting dia minta dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Kalaupun Tuhan nggak kasih, itu bukan haknya dia, itu haknya Tuhan. Tapi dia tetap mau menyembah Tuhan. Sampai akhirnya dia bilang, dia nggak terima mujizat dari Tuhan. Karena tetap kondisi fisiknya nggak berubah. Tapi dia bilang satu hal seperti ini, meskipun saya tidak mendapat mujizat dari Tuhan, saya bisa jadi mujizat buat orang lain. Dan kita tahu bahwa kehidupannya itu menjadi kehidupan yang menginspirasi banyak orang dengan apa yang dia lakukan. Padahal dia sendiri gak dapat mujizat, tapi dia jadi mujizat buat banyak orang. Dan kita rindu kehidupan kita mau pakai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yuk bikin story bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Oke, saya ulang sedikit khotbahnya Pastor Arif di awal bulan kemarin tentang glory to glory. Ya, jadi kalau kita lihat ada 4 fase nih yang dibagi. Ada fase identity usia 0 sampai 20, fase increase usia 21 sampai 40, fase impact usia 41 sampai 60, fase influence usia 61 sampai nanti Tuhan panggil kita ya, nggak tahu di usia berapa ya. Tapi di masing-masing fase ini kita bisa bikin cerita bersama dengan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Berapapun usia Bapak Saudara saat ini, itu nggak membatasi saudara tetap bisa berkontribusi dalam pelayanan. Ya, masih banyak ladang pelayanan dan kita selalu berdoa untuk Tuhan minta pengerja. Karena ladangnya luas gitu ya. Dan sudah menguning, udah siap dituai tapi selalu kurang pengerja. Makanya kita berdoa kepada Tuhan minta pengerja. Dan Bapak Saudara, saya mau bilang ladang pelayanan di gereja kita tuh banyak. Mungkin nggak hanya terbatas di gedung gereja ini. Bapak Saudara bisa ikut melayani sebagai volunteer mungkin di Yayasan HBLM. Karena minggu ini minggu misi, saya juga ajak Bapak Saudara untuk bisa berkontribusi. Bapak Saudara bisa berkontribusi dengan apa yang ada di dalam kehidupan Bapak Saudara. Sekali lagi, yuk kita pakai gift kita dan kita mau bikin story bersama-sama dengan Tuhan. Karena ini adalah bukti kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi komunitas kita dengan apa yang ada pada kita. Tuhan enggak minta apa yang enggak ada padamu. Tapi Tuhan saat ini bertanya, apa yang ada di tanganmu, maukah engkau itu menyerahkannya kepada Tuhan dan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Saya undang teman-teman pemuji, pemusik untuk bisa tengah. Setiap kita punya panggilan masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya. Panggilannya mungkin berbeda, tapi semuanya punya panggilan. Ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini yang Tuhan mau. Ia mau. Ini kehendak Tuhan. Supaya kita hidup di dalamnya. Mari sama-sama bikin komitmen sore hari ini untuk kita bilang ya sama panggilan Tuhan. Dan kita mau melakukan bagian kita. Hidup melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan dalam kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan naikkan sebuah pujian yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal kami. Engkau yang tahu cerita kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau berkata ya akan panggilan Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
Pemberian-pemberian kepercayaan yang Tuhan berikan dalam tangan kami. Cerita kehidupan yang akan kami sama-sama jalani bersama dengan Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai tangan kami Tuhan, untuk kami bisa jadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Engkau akan anugerahkan kemampuan, kesanggupan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Allah turun atas kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Engkau berkati, Engkau urapi apa yang menjadi pemikiran kami. Engkau urapi, Engkau berkati apa yang menjadi perkataan kami. Engkau urapi, Engkau berkati apa yang kami lakukan dengan tangan kami. Engkau urapi, Engkau berkati apapun yang kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir Tuhan. Berkat-Mu secara khusus buat setiap anak-anak-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami. Kami mau mengembangkan, mengupayakan apa yang menjadi bagian dari kehidupan kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bikin history. Kami mau bikin cerita bersama dengan Tuhan. Di mana cerita itu akan memberkati banyak orang. Bahkan akan memberkati bangsa-bangsa melalui Tuhan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan baik. Terima kasih. Di kehidupan kami terus berbicara Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara buat setiap kehidupan kami. Ingatkan kami ketika kami mungkin harus menghadapi situasi atau kondisi yang mungkin membuat kami bingung, tapi firman Tuhan akan terus menguatkan kami, menolong dan menuntun kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.